Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita kembali membahas soal kompetisi sains madrasah bidang matematika MA tingkat kabupaten kota tahun 2023. Dan pada video kali ini kita telah masuk pada pembahasan soal nomor 16 sampai dengan 17. Namun sebelum itu, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini dan ingin mengakses soal yang dibahas pada video kali ini, kalian bisa mengaksesnya melalui link yang tertera pada deskripsi video ini. Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan soal nomor 16. Untuk soal nomor 16, soalnya adalah Rahman dan Rahim sedang berbagi tugas mendata banyaknya kata yang dapat dijadikan contoh bacaan mat iwat pada surat An-Naba per ayat. Rahman mendata pada ayat 1 sampai ayat 20, sedangkan Rahim mendata pada ayat 21 sampai terakhir. Selisih jangkauan data Rahman dan Rahim adalah, tentu jika ingin menyelesaikan soal ini, kalian harus tahu terlebih dahulu bagaimana ciri-ciri dari suatu mat iwat. Nah, misalnya diberikan sebuah ayat seperti ini, alam naj'alil arda mihada. Nah, yang biasanya kita baca mihadan, tapi pada ayat ini karena kita berhenti atau kita wakaf pada kata mihadan, maka dan di sini tidak lagi dibaca fathatain, tapi dibaca sebagai fathah biasa, tapi panjangnya menjadi 2 harokat. Nah, ini yang dimaksud sebagai mat iwat, ya. Jadi pada kata mihadan sekarang dibaca mihada. Nah, di sini salah satu contoh dari bacaan mat iwat. Nah, sekarang kita analisis dari 40 ayat yang ada pada surat An-Naba. Nah, ayat mana saja yang mengandung mat iwat? Nah, untuk surat An-Naba itu sendiri yang mengandung mat iwat itu terdapat pada ayat 6 sampai dengan ayat ke-40. Sehingga pada saat Rahman diminta untuk mendata dari ayat 1 sampai dengan 20, maka banyak mat iwat yang ditemukan oleh Rahman itu ada 15 ayat, karena dari ayat 6 sampai dengan 20. Kemudian banyak mat iwat yang ditemukan oleh Rahim itu karena dia mendata dari ayat 21 sampai dengan 40, maka banyak mat iwat yang ditemukan ada 20 ayat. Sekarang yang ditanyakan pada soal ini yaitu selisih jangkauan data Rahman dan Rahim. Nah, tentu data yang dimaksud di sini adalah data yang dikumpulkan oleh masing-masing orang, baik Rahman maupun Rahim. Adapun jangkauan data atau ayat yang ditemukan Rahman, karena di sini kita diminta untuk mendata per ayat yang mana yang termasuk ke dalam ayat yang mengandung mat iwat, karena mat iwat yang ditemukan oleh Rahman itu ada pada ayat 6 sampai dengan 20, maka jangkauan datanya tinggal kita kurangkan saja, 20 dikurang 6 itu sama dengan 14. Adapun untuk jangkauan data yang ditemukan oleh Rahim, karena yang ditemukan itu dari ayat 21 sampai 40, maka jangkauannya atau data terbesar dikurang data terkecil itu diperoleh 40 dikurang 21 itu sama dengan 19. Sehingga selisih jangkauan data yang ditemukan Rahman dan Rahim tinggal kita kurangkan saja. Jangkauan data Rahman itu 14, jangkauan data Rahim itu 19. Jika kita cari selisihnya, kita kurangkan 19 dikurang 14 itu sama dengan 5. Jadi jawaban untuk soal nomor 16 ini adalah 5. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 17. Nah, untuk soal nomor 17 ini kita diberikan potongan hadis dari Abdullah bin Qais dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Nah, di sini kita diberikan hadis berbahasa Arab yang kira-kira kalau diartikan seperti ini. Dari Abdullah bin Qais, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhuma terkait jumlah rakaat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat witir. Aisyah menjawab, Rasul melakukan sholat witir dengan 4 rakaat ditambah 3 rakaat atau 7 rakaat. Kemudian 6 rakaat ditambah 3 rakaat atau 9 rakaat, 8 ditambah 3 rakaat atau 11 rakaat, dan 10 ditambah 3 rakaat atau 13 rakaat.
Rasul tidak pernah melakukan salat witir kurang dari 7 rakaat atau lebih dari 13 rakaat. Berdasarkan hadis tersebut, misalkan S adalah himpunan semua bilangan, kemungkinan rakaat salat witir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digit terakhir dari jumlah pangkat 2023 dari semua anggota S adalah, tentu dari data yang sudah kita peroleh dari hadis ini, kita bisa simpulkan bahwa himpunan dari S itu adalah 7, 9, 11, dan 13. Karena S itu adalah himpunan semua bilangan kemungkinan rakaat dari sholat witir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di hadis ini sudah dijelaskan bahwa Rasul tidak pernah melakukan sholat witir kurang dari 7 rakaat. Jadi di hadis ini dijelaskan bahwa kadang 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, atau 13 rakaat. Jadi pilihannya adalah 7, 9, 11, atau 13. Nah, sekarang yang ditanyakan pada soal adalah digit terakhir dari jumlah pangkat 2023 dari semua anggota S. Atau kita tuliskan yang ditanyakan adalah digit terakhir dari jumlah pangkat 2023 ya, dari semua anggota S. Berarti 7 pangkat 2023 tambah 9 pangkat 2023 tambah 11 pangkat 2023 tambah 13 pangkat 2023 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menyelesaikannya dengan beberapa cara. Pertama, bisa kita menggunakan aritmatika modular, atau kita bisa menggunakan pola bilangan yang biasa dilakukan oleh anak pada jenjang SMP dan SD. Nah, untuk pembahasan kali ini saya ingin menyelesaikannya dengan menggunakan cara yang biasa saja, yaitu dengan menggunakan pola bilangan. Yaitu dengan mencari 7 pangkat 1, 7 pangkat 2, dan seterusnya sampai dengan 7 pangkat 2023. Nah, pertama kita mulai dari 7 pangkat 1 terlebih dahulu. Untuk 7 pangkat 1 itu sama dengan 7, jadi jelas digit terakhirnya adalah 7. Kemudian untuk 7 pangkat 2 itu tinggal kita kalikan saja ya. 7 kali 7 itu 49. Jadi digit terakhirnya adalah 9. Untuk mencari digit terakhir dari 7 pangkat 3 tinggal kita kalikan saja. 9 kali 7 itu sama dengan 63. Berarti digit terakhirnya adalah 3. Kemudian untuk mencari digit terakhir dari 7 pangkat 4 kita kalikan 3 kali 7 itu 21. Jadi digit terakhir dari 7 pangkat 4 adalah 1. Nah, jika kalian lanjutkan, digit terakhir dari 7 pangkat 5 itu kembali ke 7. Kemudian 7 pangkat 6 digit terakhirnya adalah 9 dan seterusnya. Nah, ini pola seperti ini berulang sebanyak 4 kali. Sehingga untuk mencari digit terakhir dari 7 pangkat 2023, kita harus bagi terlebih dahulu pangkat 2023 dengan 4. Kemudian kita cari berapa sisa dari pembagian tersebut. Nah, karena 2023 dibagi 4 itu hasilnya 505 dan bersisa 3. Nah, dari sini yang kita perhatikan adalah sisanya yaitu 3. Maka digit terakhir dari 7 pangkat 2023 itu sama dengan digit terakhir dari 7 pangkat 3. Nah, kenapa bisa 7 pangkat 3? Karena bersisa 3. Artinya karena digit terakhir 7 pangkat 2023 itu sama dengan digit terakhir 7 pangkat 3, maka digit terakhirnya adalah 3. Seperti itu ya. Berarti diperoleh digit terakhir dari 7 pangkat 2023 yaitu 3. Selanjutnya untuk digit terakhir dari 9 pangkat 2023 bisa kita mulai perpangkatannya dari 9 pangkat 1 itu 9. Kemudian 9 pangkat 2 itu 9 kali 9 berarti digit terakhirnya adalah 1. Kemudian bisa kita lakukan pola seperti sebelumnya. Nah, tetapi untuk perpangkatan 9 ini dia hanya berulang sebanyak 2 kali. Jika kita lanjutkan, digit terakhir dari 9 pangkat 3 itu 9, 9 pangkat 4 itu 1, dan berulang seperti itu. Sehingga bisa kita amati bahwa 9 pangkat bilangan ganjil itu hasilnya 9. Kemudian 9 pangkat bilangan genap itu digit terakhirnya 1. Nah, berarti karena 9 pangkat 2023 ini pangkatnya ganjil, maka sudah pasti digit terakhirnya adalah 9.
Selanjutnya untuk 11 pangkat 2023 ini jelas ya. Karena yang diminta adalah digit terakhir, maka kita bisa mengabaikan bilangan puluhannya. Karena di sini adalah perpangkatan 11, maka kita cukup memperhatikan angka satunya saja ini. Nah, kita mencari digit terakhir dari 1 pangkat 2023. Seperti yang kita tahu, 1 pangkat berapapun itu hasilnya pasti 1. Maka digit terakhir dari 11 pangkat 2023 itu adalah 1. Kemudian untuk 13 pangkat 2023, jadi sama seperti sebelumnya kita bisa mengabaikan puluhannya yaitu 1 karena kita fokus pada mencari digit terakhir. Makanya yang kita perhatikan cukup 3 pangkat 2023. Nah, sekarang digit terakhir dari 3 pangkat 1 itu adalah 3. Digit terakhir dari 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian 3 pangkat 3 itu bisa kita kalikan ya. 9 kali 3 itu 27. Jadi cukup kita tuliskan 7 sebagai digit terakhir. Kemudian untuk 3 pangkat 4 itu 7 kali 3 21 ya. Berarti digit terakhirnya 1. Kemudian ini akan berulang sama seperti perpangkatan 7. Dia akan berulang sebanyak 4 kali. Maka dengan cara yang sama cukup kita bagi 2023 dibagi 4. Nah, kenapa dibagi 4? Karena dia berulang sebanyak 4 kali. Nah, 2023 bagi 4 itu 505 dan sisanya adalah 3. Jadi patokan kita adalah di sisanya. Nah, karena yang dicari adalah digit terakhir 3 pangkat 2023, maka itu hasilnya sama dengan digit terakhir dari 3 pangkat 3 yaitu 7. Jadi digit terakhir dari 3 pangkat 2023 adalah 7. Nah, sekarang berarti kita tinggal jumlahkan saja. Tadi digit terakhir dari 7 pangkat 2023 itu 3. Kita tambahkan dengan digit terakhir dari 9 pangkat 2023 yaitu 9. Kemudian kita tambahkan dengan digit terakhir dari 11 pangkat 2023 yaitu 1. Kemudian digit terakhir dari 13 pangkat 2023 yaitu 7. Nah, jika kita jumlahkan 3 tambah 9 tambah 1 tambah 7 itu sama dengan 20. Nah, karena penjumlahan dari digit terakhir ke 4 bilangan tersebut adalah 20, maka digit terakhirnya, ya karena kita mencari digit terakhir ya, berarti kita fokus ke digit nolnya saja. Berarti digit terakhir dari hasil penjumlahan ini adalah 0. Berarti jawaban untuk soal nomor 17 adalah 0. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada koreksi, pertanyaan, atau ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.